ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kembali kepada kita nikmat-Nya. Kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, semakin mendekati bulan suci Ramadan, maka semakin perlu kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan suci yang akan membawa berbagai macam kenikmatan, keberkahan, kebahagiaan buat kita yang bisa melaksanakan ibadah di dalamnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara persiapan yang paling utama dan kita akan bahas pada kali ini adalah persiapan iman. Di antara persiapan yang paling utama untuk kita benahi, kita siapkan adalah perbekalan iman. Iman secara bahasa adalah tasdiqun bil qalbi, at-tasdiq, yaitu membenarkan dengan hati, itu disebut dengan iman. Tapi secara istilah biasanya disambung lagi dengan tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ketika hati sudah mempercayai dan membenarkan, maka lisan menjadi mudah untuk mengucapkan apa yang diyakini dan dipercayai. Lalu anggota badan pun tunduk dengan apa yang diyakini oleh hati kita. Itulah hebatnya iman. Oleh karena itu, banyak kalangan menyebut bahwa iman itu adalah akar dari pohon Islam. Iman itu adalah akar dari pohon Islam atau fondasi dari bangunan Islam. Tanpa iman yang kuat, maka pohon tidak akan bisa tegak dengan baik. Akan mudah goyah, bahkan akan runtuh. Begitu juga tanpa akar yang baik, maka tidak mungkin menghasilkan dahan, apalagi buah yang baik. Oleh sebab itulah persiapan iman menjadi hal yang terpenting di dalam kita mempersiapkan diri melaksanakan dan memasuki ibadah suci Ramadan nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita ingin melihat beberapa keutamaan daripada iman itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang persiapan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Diantar kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi
eh, yang pertama yang kita harus yakini bahwa iman itu adalah asasul amal. Iman itu adalah landasan beramal kita. Artinya tanpa iman maka nanti puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah persiapan ini menjadi yang paling utama untuk kita lakukan. Kemudian hadirin rahimakumullah, selain dia sebagai asas daripada amal, iman juga berfungsi sebagai al-intifa' bil mawa'id wa tadhkir. Imanlah yang akan membuat nanti mawa'id, yaitu mau'izah, kemudian peringatan-peringatan yang akan kita dapatkan nanti dalam sebulan Ramadan nanti, itu akan bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Hati itu kayak dia hidup begitu. Hati itu dia kalau hidup itu dia akan mengambil manfaat dari apa yang diberikan. Ya, akan mengambil manfaat dari apa yang diberikan. Tapi kalau dia sakit, itu kayak orang katakan sekarang, hilang rasa, hilang bau, ya, kemudian nggak nikmat semuanya nggak nikmat. Itu kalau iman itu sakit, apalagi sampai hilang, itu nggak ada sama sekali responnya, nggak merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sampai ke tingkat tidak merespon itu bisa mati suri, nauzubillah kalau sampai mati beneran. Itu sangat-sangat berbahaya. Oleh sebab itulah orang yang hatinya itu sehat, Allah Subhanahu wa taala gambarkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah apabila disebut nama Allah hati takut. Coba ada respon ketika disebut nama Allah hati bergetar. Itu ada respon. Apa kebalikannya? Ketika disebut nama Allah enggak sama sekali bergerak, enggak ada getaran sama sekali. Itu lawan daripada wajilat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Bertambah imannya. Jadi hati itu hidup, dibacakan respon. Kayak orang kalau mau melihat tanda-tanda kematian, diantaranya di senter matanya. Kira-kira masih bergeming enggak? Masih ada reaksi enggak? Nah, kalau sudah matanya center aja enggak hidup, berarti jangan-jangan sudah habis ini, ya. Sudah enggak ada lagi kehidupan. Kenapa? Udah enggak ada respon sama sekali. Dipanggil udah enggak bisa, terakhir dari center matanya juga udah enggak bergerak lagi. Berarti ada kematian nih. Nah, kita ngeri Bapak Ibu sekalian, ketika nama Allah disebut, enggak ada getar sama sekali. Ketika ayat dibacakan, enggak ada respon sama sekali. Ini ciri-ciri, ya. Bahasa kita enggak ada rasa. Nah, ini membahayakan sebenarnya, ciri-ciri bahwa ada sesuatu di hati kita yang perlu untuk kita bersihkan. Ada 4 hal yang membuat hati itu rusak gara-gara ya nanti imannya menjadi lemah, itu gara-gara hati rusak. Ada 4 hal. Yang pertama adalah fudulu al-kalam, berlebihan di dalam berbicara. Kebanyakan ngomong. Karena makin banyak ngomong, makin banyak salahnya. Oleh sebab itu, pilih kata-kata terbaik saja. Kalau kira-kira tak bermanfaat, diam. Itu orang-orang yang beriman, cirinya
ya, ciri orang-orang yang beriman diantaranya adalah falyakul khairan au liyasmut. Ya, di antara ciri orang yang beriman adalah falyakul khairan au liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Ngomong yang baik atau diam. Itu ciri yang pertama. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, berlebihan di dalam an-nazar, di dalam memandang, di dalam melihat. Ya, kebanyakan melihat sesuatu yang apalagi yang maksiat, yang mubah saja, yang tidak terlalu banyak manfaatnya, mendingan kita cari untuk memandang sesuatu yang baik-baik saja. Ya, Al-Quran kita lebih banyakkan membacanya, tulisan-tulisan yang bermanfaat kita banyakkan untuk membacanya, melihat hal-hal yang bisa untuk menambah keimanan, itu yang kita banyakkan. Semakin banyak memandang, apalagi melihat hal-hal yang berbau maksiat, akan mengotori hati, dan suatu saat dia akan membuat kita tidak bisa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, iman itu ditujukan kepada kita, fungsinya adalah untuk merespon agar pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala bermanfaat. Itu yang kedua sebabnya, fudulu an-nazar. Setelah fudulul kalam, berlebihan di dalam berbicara, berlebihan di dalam memandang, di antaranya juga adalah fudulu al-mukhalatah. Fudulu al-mukhalatah, kebanyakan bergaul. Kebanyakan bergaul. Oleh sebab itulah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari agama khalilnya. Kalau bahasa kita khalil itu apa ya? Kalau dalam bahasa Arab khalil itu, khullah itu jarak antar gigi dengan gigi, itu namanya khalil. Itu khullah namanya. Khullah itu adalah jarak gigi dengan gigi, tak berjarak. Ya, tak berjarak. Itu seseorang tergantung dengan khalilnya, teman, mungkin bahasa sekarang kita soulmate gitu ya, teman sehati sudah, ya, sehati sejiwa itu yang nggak bisa berjarak lagi, ada jaraknya, itu namanya khalil. Kalau kita ingin supaya agama kita bagus, falyanzuril mar'u ila man yukhalil, perhatikan oleh seseorang kepada siapa dia berteman. Nah, kebanyakan berteman, ya, kalau di dunia maya mungkin mau add friend gitu ya, kita harus selektif untuk menambah itu, cari yang kira-kira kalau dia hadir bisa untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kebanyakan berteman nanti ketika dia berdekatan dengan kita, berinteraksi dengan kita, kalau tidak menambah keimanan itu menjadi berbahaya buat kita. Jadi fudulun nazar, fudulul kalam, fudul al-mukhalatah itu betul-betul harus kita perhatikan. Dan terakhir adalah fudulut ta'am, kebanyakan makan. Kebanyakan makan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kebanyakan makan ini membuat kita ibadahnya menjadi berkurang. Oleh karena itulah kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan itu sebaiknya beberapa suap saja yang bisa menegakkan tulang punggung kita, kata Rasulullah. Ya, kalau nggak mampu, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Jadi jangan fullkan untuk makanan sehingga lemes kita untuk beribadah. Nah, 4 hal ini mari kita siapkan di hari-hari ini, ya. Jangan kita mengumbar pandangan hal-hal yang tidak baik, apalagi dunia hari ini. Kita jangankan sengaja, tak sengaja saja kadang-kadang dapat dosa. Ya. Melihat sesuatu, ingin membuka aplikasi apa, yang terbuka yang lain, itu sangat mungkin pada hari ini. Nah, oleh karena itu kita betul-betul harus hematkan mata kita untuk hal-hal yang baik-baik saja. Yang kedua,
begitu juga dengan ngomong kita, hematkan dan usahakan kita bisa lebih efektif untuk banyak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an. Hari-hari ini sangat penting bagi kita. Kemudian cari teman untuk nanti bersepakat bersama-sama untuk mewujudkan, mensukseskan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan takwa. Kemudian kalau terbiasa dengan puasa, maka sampai pertengahan Sya'ban ini, kalau yang biasa sebelumnya berpuasa Senin, Kamis, silahkanlah lanjutkan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah tidak, yang belum terbiasa melakukannya, tidak dianjurkan kita kembali untuk berpuasa di hari-hari ini. Cari amal-amal yang lain, cari amal-amal yang lain. Banyakkan beristighfar kepada Allah, sibukkan lisan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persiapan kita dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dapat kita respon perintah Allah, laksanakan puasa sehingga terasa nikmat. Jangan sampai puasa kehilangan rasa. Kenapa? Karena hati kita dalam keadaan sakit. Karena hati kita dalam keadaan sakit. Nah, ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari-hari menjelang Ramadan ini, tinggal 2 pekan ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya buat meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua perintah Allah nanti bisa kita respon dengan sebaik-baiknya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.